Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti baik kan? Kita akan mulai ibadah kita, duduk yang manis, siapkan Alkitab, dan pakai baju rapi ya. Dan ingat, jangan makan ya. Kita akan mulai ibadah kita, selamat ibadah. Baik adik-adik, dimanapun adik-adik berada, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu saat ini, mari kita minta tuntunan Tuhan, kita satu dalam doa, kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua yang Kau berikan kepada kami, khususnya anak-anak-Mu, dimanapun kami berada Tuhan. Walaupun kami tidak berada dalam suatu gereja atau tempat Tuhan, namun dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan, kasih-Mu itu yang menyatukan kami. Bapa, kami akan beribadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing, namun biarlah kasih-Mu itu tetap mengalir di rumah kami masing-masing. Engkau urapi kami semua, Engkau berkati kami semua Tuhan. Berikan kami semua anak-anak-Mu telinga seorang murid yang mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami rindu juga mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Bapa, biarlah ibadah kami di saat ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa, biarlah semua itu Tuhan dalam kuasa-Mu. Segala roh-roh yang tidak berkenan Tuhan, yang bukan daripada-Mu, ingin mengganggu ibadah kami, ibadah sekolah minggu-Mu Tuhan,
kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Enyah dari pribadi lepas pribadi kami, enyah dari rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguasai kami semua, khususnya anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Karena kami semua anak-anak-Mu, milik kepunyaan-Mu, kecintaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin.
Ya, pada saat ini kita tadi sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Ya, oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di hari Minggu yang berbahagia ini, kami semua bersama-sama dengan teman-teman kami melakukan sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, pakai kami semua anak-anak-Mu agar kami menjadi terang buat dunia ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya adik-adik, pada saat ini kakak mau bercerita tentang seorang yang diurapi Tuhan, yaitu yang bernama Samuel. Jadi adik-adik boleh ambil Alkitabnya ya. Ya, kita buka di kitab 1 Samuel 3. Bahan ceritanya 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Ya. Sudah dapat adik-adik? Ya, kalau belum dapat minta mama papanya bantu bukakan. Oke, kita mulai ya, kita baca sama-sama ya. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah penguasaan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Elia yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang terbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun terbangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya, ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku bersumpah terhadap keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel. Katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikan kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dan dari apa yang disampaikannya kepadamu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu dibiarkan gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersieba
bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan, dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaran firman-Nya. Ya, adik-adik, jadi hari ini kita akan membahas bagaimana anak-anak Tuhan itu dipakai luar biasa oleh Tuhan, ya. Ya, di sini di firman Tuhan di bawah diceritakan tentang nabi yang bernama Samuel, ya. Jadi Nabi Samuel ini adalah anak Tuhan yang taat, ya. Bagaimana ia dipakai Tuhan? Samuel waktu itu belum pernah mendengarkan tentang firman Tuhan, tetapi Samuel karena rajin dan taat, rajin ibadah, rajin berdoa, sehingga Tuhan memakai dia. Ya, jadi begitu juga dengan adik-adik, anak-anak sekolah minggu sekalian, ya. Jadi anak sekolah minggu, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang taat, rajin berdoa, rajin membaca firman, mendengarkan ajaran dari mama papa, mendengarkan ajaran dari ibu-ibu guru, bapak guru, ya. Adik-adik akan bertumbuh menjadi anak yang hebat dan anak yang luar biasa yang akan Tuhan Yesus pakai. Ya, adik-adik, ya bagaimana caranya supaya adik-adik bisa dipakai dengan Tuhan lebih luar biasa, ya. Menjadi anak yang dipakai Tuhan tidak harus adik-adik harus jadi pendeta, ya, tetapi adik-adik bisa, contohnya adik-adik bisa menolong teman, adik-adik bisa membantu pekerjaan dari mama papa, adik-adik bisa membantu orang-orang yang sedang kesusahan, misalnya menolong mengangkatkan barangnya. Nah, itu sudah seperti adik-adik membantu bagaimana adik-adik bisa dipakai oleh Tuhan, ya. Ya, jadi adik-adik juga berikutnya rajin untuk berdoa, ya, rajin berdoa. Jadi di rumah adik-adik jangan lupa selalu berdoa, ya. Sebelum makan adik-adik berdoa, sebelum tidur adik-adik berdoa, setelah bangun tidur adik-adik berdoa dulu, ya. Ya, sebelum keluar rumah, apalagi sekarang banyak di luar virus-virus, ada virus-virus yang baru yaitu virus corona, ya. Adik-adik rajin berdoa supaya Tuhan melindungi adik-adik dengan kuasa dari darah Yesus, ya. Jadi yang berikutnya adik-adik, ya, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik juga tetap akan bisa dipakai Tuhan. Ya, jadi dari kecil adik-adik rajin, adik-adik taat, adik-adik dengar-dengaran, adik-adik sampai besar nanti Tuhan pasti pakai, ya. Ya, bahkan Tuhan memberikan adik-adik kepintaran, lebih pintar daripada teman-teman adik-adik. Ya, oke adik-adik, jadi kalau adik-adik juga misalnya mau melayani Tuhan, ya, adik-adik bisa melayani Tuhan di mana saja, ya. Misalnya adik-adik di gereja ada pelayanan seperti choir, adik-adik bisa melayani, ambil bagian untuk melayani dalam bagian choir, ataukah adik-adik bisa main tari-tarian buat Tuhan, ya, atau dengan memuji Tuhan dimanapun adik-adik berada dengan suaranya adik-adik dikasih suara yang bagus oleh Tuhan, pakai untuk memuji Tuhan, ya. Ya, oke adik-adik, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kelas-kelas sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa, ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada saat ini kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang taat dan dengar-dengaran, dan pakailah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau bimbing semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berikan mereka kesehatan serta kepintaran dimanapun mereka berada saat ini. Di rumah mereka bersama dengan mama papa, Engkau melindungi dan memberkati kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman kita yang bernama Joshua. Ini aku menyanyi satu pujian lagu Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tangan dilambai-lambai, punggung digoyang-goyang, kaki disentak-sentak.
putar badan, tangan digoyang-goyang, punggung digoyang-goyang, kaki disentak-sentak. Haleluya. Baik adik-adik, kita sudah berada di ujung ibadah kita di saat ini. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, bahkan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang kita lakukan itu semua dapat menyenangkan hati Tuhan. Terlebih lagi dari firman yang disampaikan oleh hamba-Nya di hari ini. Biarlah itu semua dapat menjadi berkat bagi adik-adik dimanapun adik-adik berada. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan kembali satu di dalam doa. Mari lipat tangan, tutup mata, kembali kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas semua Tuhan, di mana Engkau telah memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah sekolah minggu di saat ini Tuhan. Kami sudah memuji, menyembah Engkau. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu itu Tuhan melekat dalam hati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dari mereka sejak kecil Tuhan, mereka sudah menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya, terutama bagi keluarga mereka, bagi papa, mama mereka, saudara-saudara mereka Tuhan. Biarlah melalui mereka ada sukacita damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir dalam hidup mereka, mengalir dalam rumah tangga mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi Bapa. Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap menjagai kami, melindungi kami Tuhan, sepanjang minggu ke depan Tuhan. Engkau setia setiap saat menyertai kami, melindungi kami dari segala virus sakit penyakit Tuhan, apapun itu Tuhan, roh kecelakaan, roh maut sekalipun Tuhan, kami saat yang katakan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Enyah dari pribadi anak-anak kami semua Tuhan. Bahkan Tuhan, roh-roh Tuhan, sakit penyakit yang selama ini mengganggu ibadah kami sehingga kami tidak dapat berkumpul bersama-sama kembali Tuhan seperti sedia kala Tuhan. Bapa, roh sakit penyakit virus corona Tuhan, kami sehati yang katakan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sakit penyakit virus itu Tuhan, virus corona itu nyah dari kota dan bangsa kami, sehingga kami dapat kembali berkumpul beribadah di ibadah sekolah minggu Tuhan, di minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Sehingga kota kami, kota Makassar Tuhan, Engkau lindungi dari virus corona Tuhan. Engkau bersihkan Tuhan kota kami dari virus corona, sehingga anak-anak-Mu kembali dapat bersama-sama berkumpul memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu Tuhan secara bersama-sama Tuhan, di dalam rumah-rumah ibadah kami Tuhan, di dalam rumah-rumah-Mu Tuhan. Bapa, akhirnya Tuhan, kami akhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah berkat karunia Tuhan yang berasal daripada-Mu mengalir dalam hidup kami. Adik-adikku dimanapun Anda berada, adik-adik berada, mari kita angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai adik-adik semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Biarlah Tuhan menyertai adik-adik, menyertai kesehatan adik-adik, sekolah, kepintaran diberkati, semua menjadi kelimpahan dalam kehidupan adik-adik semua, menjadi berkat-berkat, menjadikan adik-adik lebih pintar, lebih pandai daripada anak-anak dunia ini, sehingga nama Tuhan disucikan, nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin.